Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Irman Sawiran dengan NIM 25091342, mahasiswa PPG tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi PGSD di LPTK Bina Bangsa GEP Sempena. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 3 Semangus dengan materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar dulu. Abid, Dania Iskandar, Kiswa, Mariana, Nepri, Rehan Putra Pertama, Septi Audia, Silvia, Riko Saputra, Dania, Diego Fabregas, Muhammad Zidan, Enza Koliza. Hadir semua? Baik, sebelum melakukan pembelajaran, semuanya berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Sentosa,
sebelum berbicara mengangkat tangan dulu. Nah, kalau sebelum berbicara mengangkat tangan, kalau mau bertanya mengangkat tangan. Nah, kalau mau bertanya apa? Bertanya angkat tangan. Terus menunggu guru mempersilahkan berbicara, baru berbicara. Kalau Pak sudah mau berbicara, baru berbicara. Terus berbicara dengan sopan. Nah, selanjutnya menghargai pendapat teman. Nanti kalau ada teman harus menghargai pendapat teman. Tidak mengejek dan menertawakan teman. Terus memberikan apresiasi kepada teman yang berani menjawab. Yang menjawab apresiasi teman. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan kelas, tetap di tempat kecuali ada keperluan dan fokus pada pembelajaran. Sebelum masuki materi kita ada namanya tujuan pembelajaran. Nih tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran tentang hak dan kewajiban, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh hak dan kewajiban di rumah dengan tepat. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan minimal 3 hak dan kewajiban di sekolah dengan benar. Yang ketiga, diberikan berbagai kasus dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban dengan menggunakan minimal 2 contoh kasus secara tepat. Yang keempat, ketika diberikan simulasi, peserta didik dapat memperlihatkan dan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban melalui 3 contoh tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Jadi apa itu hak? Hak adalah apa itu hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diterima. Itu hak. Nah, ada hak, ada kewajiban. Itu kewajiban. Apa kewajiban? Sesuatu yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu hak dan kewajiban. Nah, ini hak anak di rumah. Tuh, hak kamu di rumah. Hak kamu di rumah, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi hak kamu di rumah itu dapat kasih sayang dari orang tua. Terus yang kedua, hak mendapatkan makanan dan pakaian. Jadi hak kamu dapat pakaian yang rapi, yang bagus. Terus yang ketiga, hak mendapatkan layanan kesehatan. Jadi hak mendapatkan layanan kesehatan. Jadi itu hak kamu. Nah, sekarang hak di sekolah. Tadi hak di rumah. Sekarang hak kamu di sekolah. Jadi yang pertama, hak di sekolah itu hak mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Jadi hak kamu mendapatkan pelajaran, itu hak kamu di sekolah. Dan hak bertanya pada guru. Jadi kamu berhak menanyakan pada guru. Terus yang ketiga, hak menggunakan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah termasuk bangku, meja, itu hak kamu mendapatkannya. Selanjutnya ada kewajiban. Nah, tadi hak di rumah, tahu kan hak di rumah tadi? Sekarang kewajiban kamu di rumah. Ada kewajiban, jadi ada hak, ada kewajiban. Jadi ini kewajiban kamu di rumah. Yang pertama, kewajiban kamu menghormati dan patuh pada orang tua. Nah, jadi kamu harus menghormati orang tua dan patuh pada orang tua. Nah, itu kewajiban kamu. Yang kedua, kewajiban kamu membantu orang tua sesuai dengan kemampuan. Jadi wajib membantu orang tua. Misalkan yang perempuan itu membantu orang tua, membantu ibu, cuci piring, misalkan membantu orang tua. Terus yang ketiga, kewajiban ketiga belajar dan beribadah. Nah, jadi di rumah kamu ada kewajibannya itu belajar dan beribadah. Ini kewajiban kamu di rumah. Nah, selanjutnya kewajiban kamu di sekolah. Tadi ada hak di sekolah kan? Sekarang
Nah, sekarang selanjutnya apa manfaatnya kewajiban melaksanakan kewajiban dan hak di rumah? Apa yang manfaatnya? Apa manfaatnya melaksanakan kewajiban dan hak di rumah? Nah, manfaatnya itu manfaat kewajiban di rumah. Manfaatnya kewajiban di rumah menciptakan rumah yang bersih dan nyaman. Jadi kalau di rumah manfaatnya kewajiban kamu tadi membuat rumah bersih dan nyaman. Yang kedua, membantu meringankan beban orang tua. Jadi kamu tadi kan membantu orang tua tadi kewajiban kamu, jadi dapat meringankan beban orang tua. Terus selanjutnya melatih tanggung jawab dan disiplin. Jadi kewajiban membantu orang tua tadi membuat kamu jadi tanggung jawab dan disiplin. Ada manfaatnya hak di rumah tadi. Ada kewajiban tadi, manfaat. Sekarang manfaat hak di rumah. Manfaat hak di rumah yang pertama mendapatkan kasih sayang orang tua. Jadi mendapatkan kasih sayang orang tua. Selanjutnya memperoleh makanan dan tempat tinggal yang layak. Jadi kamu dapat memperoleh makanan tadi kan dengan tempat tinggal yang layak dari orang tua kamu. Itu manfaatnya. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan. Nah, jadi kamu mendapatkan pendidikan di sekolah oleh orang tua kamu sampai perguruan tinggi. Yang selanjutnya merasa aman dan terlindungi. Jadi merasa aman dan terlindungi itu manfaatnya HE di rumah. Selanjutnya melaksanakan kewajiban dan hak di sekolah. Tadi kan ada hak dan kewajiban di sekolah. Sekarang manfaatnya. Apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Manfaat kewajiban di sekolah meningkatkan prestasi belajar. Jadi belajar kamu meningkat. Terus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kondusif itu aman, tentram, rapi. Terus menumbuhkan sikap disiplin. Jadi sikap disiplin, menumbuhkan sikap disiplin. Jadi kamu nanti disiplin, sikap disiplin. Terus manfaat hak di sekolah. Tadi manfaat kewajiban di sekolah, sekarang manfaat hak di sekolah. Yang pertama mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi hak di sekolah itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi berkualitas itu maksudnya pendidikan ini. Jadi pendidikan kamu di sekolah itu berkualitas. Jadi maksudnya berkualitas gimana? Jadi pendidikan itu yang bagus, yang lebih bagus dari yang lain, itu pendidikan berkualitas. Terus menggunakan fasilitas sekolah. Menggunakan fasilitas sekolah. Jadi apa fasilitas sekolah yang berhak digunakan? Fasilitas sekolah banyak. Fasilitas sekolah yang harus digunakan, misalnya ada buku, ada meja, bangku, buku paket itu fasilitas sekolah. Terus kalau olahraga ada seperti bola, itu hak sekolah, itu fasilitas sekolah, itu boleh digunakan, boleh kamu gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai fasilitas itu rusak karena kita mau menjaga fasilitas sekolah tadi. Jadi boleh digunakan fasilitas sekolah sebanyak mungkin. Bisa ada fasilitas sekolah yang bisa digunakan, boleh digunakan. Tuh. Terus mendapat perlakuan yang adil. Jadi di sekolah itu kalian mendapat perlakuan yang adil. Nah, jadi harus adil. Di sekolah itu kalau dapat buku, misalnya kita pakai buku harus dapat semua, itu namanya adil. Adil buku, kita buku paket harus memiliki buku paket semua, itu mendapat perlakuan ini. Terus selanjutnya mengembangkan bakat dan minat.
rajin di sekolah. Itu minat harus ditingkatkan lagi, minat. Nah, terima ini jadi sudah menjelaskan ini materi, jadi tetap semangat kita belajar selanjutnya. Nah, ini ada papan hak dan kewajiban di sekolah. Ini kewajiban hak dan kewajiban di sekolah. Ini hak dan kewajiban di rumah. Nah, nanti kalian tugas kalian ini menerangkan apa itu hak dan kewajiban di sekolah dan hak kewajiban di rumah. Hak kewajiban di sekolah dan di rumah. Siapa yang mau duluan? Hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban di sekolah. Nih maju. Hak kewajiban di sekolah maju. Ayo. Silakan angkat tangan dulu. Nah, Rehan, ayo Rehan, silakan maju. Nah, ini ambil sini. Ambil sini. Nah, ditempelkan di papan hak dan kewajiban. Yang di sekolah dan hak dan kewajiban di rumah. Nah, hak dan kewajiban di sekolah dan hak dan kewajiban di rumah. Dua. Nah, hak kewajiban di sekolah. Nah, silakan ditempel. Nah, ini Rehan. Nah, itu hak kewajiban di sekolah. Terus selanjutnya hak dan kewajiban di rumah. Siapa lagi? Ya, maju dong. Zidan. Nah, ini Zidan. Ambil lagi. Hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Nah, selanjutnya Pak kasih tugas dan Pak bagi kelompok jadi 3 kelompok. Kelompok pertama Rehan, Dania, Adik, Iswa. Kelompok kedua Zidan, Diego, Nefri, dan Septi. Kelompok 3 Riko, Sylvia, Dania, Mariana. Nah, Mariana. Jadi Pak bagi 3 kelompok, Pak kasih tugas, nanti dikerjakan. Nah, dikerjakan sama-sama dengan kelompok ya. Kerjakan sama-sama. Nah, sama-sama. Ini kelompok 1 ya. Ingat tulis kelompoknya. Nama kelompok ini kelompok 1 dan nama kelompok. Nah, kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Nah, tugas kalian. Nah, perhatikan dulu tugas kalian, tugas kelompok kalian. Amati gambar di bawah ini, amati gambar ini, amati gambar ini. Ini ada hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Ini kan ada gambar. Ini kan ada gambar kan? Nah, ini kan ada gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 gambar. Terus kerjakan dan amati gambar ini, kerjakan tugas kelompok kalian, hak dan kewajiban anak di rumah, hak dan kewajiban kamu di rumah. Nih, ini ada hak kamu di rumah, ini kewajiban kamu di rumah, sudah dijelaskan tadi. Ini hak anak di sekolah, hak kamu di sekolah. Lanjut, kewajiban kamu di sekolah. Nah, silakan kerjakan. Ini jangan lupa ditulis nama ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Biar semangat, biar semangat, biar semangat. Sebelum mengerjakan tugas kelompok, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Biar semangat, biar semangat.
tiga. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Sudah? Nah, lanjut sekarang jelaskan atau presentasikan kelompok satu dulu. Kelompok satu silakan maju kelompok satu. Kelompok maju, kelompok satu silakan maju. Nah, mau dijelaskan hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Nah, silakan kelompok satu. Nama kelompok 1 kelas 5. Amatilah gambar di bawah ini. Ayo kelompokkan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Hak anak di rumah mendapatkan kasih sayang orang tua. Ya, silakan duduk. Bang. Silakan duduk, kasih aplaus dulu untuk kelompok satu. Nah, dari hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan yang mau ditanyakan, yang mau bertanya. Ya, Rehan. Rehan. Hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ya. Hak dan kewajiban di rumah membantu kedua orang tua. Nah, membantu kedua orang tua itu hak dan kewajiban di mana itu? Di rumah. Itu hak dan kewajiban di rumah. Kasih apa dulu Rehan? Tugas sekarang tugas per individu. Ini tugas per individu. Kasih tugas. Nanti silakan kerjakan per individu. Isi. Ini tugas mengenai hak dan kewajiban kalian di sekolah dan di rumah. Nah, tadi kan tugas kelompok. Sekarang Pak kasih tugas. Nah, sekarang kerjakan tuh tugas. Nah, tujuan tugas kita ini tugas kita ini supaya kalian bisa memahami hak kalian dan kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Jadi ini dikerjakan dengan benar supaya kalian paham apa itu hak dan kewajiban kalian di rumah dan apa hak dan kewajiban kalian di sekolah. Ya, ini silakan dikerjakan. Nanti Pak jelaskan sedikit. Pak jelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Jadi itu ada hak, ada kewajiban. Jadi kalau di sekolah itu hak kalian mendapatkan fasilitas yang bagus, mendapatkan buku yang bagus, pelajaran harus bagus. Tapi juga ada kewajiban. Kewajiban apa? Menjaga fasilitas sekolah, menjaga sekolah kita supaya aman,
anak di sekolah dan di rumah. Itulah hak dan kewajiban. Nah, terus jadi semua hak dan kewajiban itu harus kita pelajari supaya nanti di rumah maupun di sekolah itu kita bisa hidup yang menyenangkan. Terus ini kan kemarin kan tadi kan kita sudah bahas apa kalau hak dan kewajiban kita dilaksanakan di rumah maupun di sekolah. Dan jadi sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Jadi sampai sini dulu, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang. Sebelum pulang kita berdoa dulu.